Kajian Tafsir Al-Quran Surat Al-Balad bersama Al-Ustaz Abdul Qadir Syadili Hafizahullah. Al-Balad, ya. Sungguh aku bersumpah demi negeri ini. Negeri ini maksudnya negeri Mekah, ya. Ini menunjukkan kemuliaan negeri Mekah. Wahai Rasulullah, engkau bertempat pada negeri ini. Ini juga menunjukkan kemuliaan negeri, bahwa di negeri itulah bertempatnya Rasulullah. Ya, ada yang mengatakan halal, sehingga engkau halal di negeri ini. Jadi pernah beberapa saat Allah itu menghalalkan, termasuk Allah membolehkan Nabi berperang di tanah haram. Ya, itu khusus untuk Nabi. Mengatakan halal, ada mengatakan bertempat. Berarti kalau bertempat ini juga kemuliaan negeri itu karena Nabi tinggal di situ. Makanya Quran juga turun di situ. Kemudian kalau halal berarti apa? Berarti Allah memberi kelebihan kepada Nabi bahwa apa? Beliau ada perkara yang haram di sana tetapi boleh dilakukan oleh Nabi. Tapi tidak untuk semua zaman. Pernah saat Allah halalkan bagi beliau, termasuk boleh berperang di bulan haram. Itu menunjukkan kemuliaan negeri itu. Kemudian demi yang melahirkan dan apa yang dia lahirkan. Berarti demi orang tua dan anak, demi bapaknya dan anak. Ada juga mengatakan demi yang melahirkan Nabi Adam, yang dilahirkan Nabi, yang dilahirkan itu anak cucunya Nabi Adam. Ada banyak pendapat. Jadi intinya di dalam proses yang melahirkan dan yang dilahirkan itu ada keagungan Allah, gitu ya. Makanya Allah jadikan itu sebagai sumpah. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu di dalam kepayahan, gitu ya. Jadi manusia itu sebenarnya tidak enak ya, payah terus. Mulai di perut sudah payah ya, gitu. Payahnya di perut apa? Yang tidak bisa apa-apa, cuma bisa muter-muter, ya, gitu. Belum kalau ibunya jatuh, ini ya, ibunya jatuh, terus ketubannya pecah, bisa megap-megap bayinya kan ya, payah gitu, kan gitu ya. Jadi sungguh kami ciptakan manusia dalam kepayahan. Berarti gimana? Maksudnya, berarti kalau kita berpayah-payah itu tidak apa-apa, ya. Memang dunia itu begitu. Memang fitrah manusia diciptakan dalam berpayah-payah. Berarti kita itu jangan ingin enak, jangan ingin senang, jangan ingin ayam atau gimana, jangan punya keinginan seperti itu. Kita apa? Memang dunia itu Allah ciptakan berpayah-payah. Terus gimana? Tidak apa-apa payah, menderita tidak apa-apa. Yang penting berbuah pahala. Sengsara tidak apa-apa, yang penting berbuah pahala. Gitu ya, gitu. Terus berikutnya, apakah manusia itu mengira bahwa tidak seorang pun yang akan menguasainya? Maksudnya ada kaul mengatakan tentang hartanya, ya. Jadi harta yang dia dapatkan itu tidak akan ditanya bagaimana dia mendapatkan, untuk apa dia menginfakkan. Dia mengatakan saya telah habiskan harta yang banyak, gitu ya. Tapi tidak untuk kebaikan. Jadi orang itu kadang ketika dititipi harta oleh Allah dia tidak tanggung jawab, gitu ya. Diambur-amburkan, difoya-foya, dikira tidak ada pertanyaan, ya. Bahwa semua yang kita infakkan nanti ada pertanyaannya pada kehidupan akhirat. Terus apakah manusia itu mengira bahwa tidak seorang pun yang melihatnya? Terus gimana? Tidak benar perkiraanmu, Allah selalu melihat apa yang kalian lakukan. Terus kenapa mereka itu mengingkari ya kekuasaan Allah, pengetahuan Allah, sehingga mengabaikan Allah dan tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak menggunakan hidupnya untuk menghamba kepada Allah. Kenapa? Kenapa mereka melakukan seperti itu? Bukankah kami telah jadikan baginya 2 mata, terus dan lidah dan 2 bibir, dan kami tunjuki dia pada 2 jalan. Gitu. Ya, ternyata nikmat yang Allah berikan tuh Allah kasih tutup semua, ya, gitu. Allah mengatakan, wahai ibnu Adam, aku berikan nikmat kepadamu, nikmat yang besar. La tuhsi, kamu tidak bisa menghitung jumlahnya. La tutiku syukurah, kamu tidak akan mampu mensyukurinya. Gitu ya. Adapun dari apa yang aku nikmatkan kepadamu itu apa? Bahwa aku jadikan untukmu 2 mata. Kamu bisa memandang dengannya, dan aku jadikan baginya keduanya hitok.
Allah kasih mata, Allah kasih gitu. Apa? Kelopak ya, apa? Yang bisa kedip-kedip itu kelopak. Aku kasih kelopak, ya. Maka pandanglah dengan matamu yang aku halalkan pada apa yang aku haramkan. Terus kalau engkau melihat apa yang aku haramkan, ya tutuplah kelopaknya, gitu ya. Fungsikan. Jadi fungsinya itu ternyata untuk itu ya. Aku jadikan untukmu lisan, tetapi aku jadikan baginya penutup. Penutupnya apa? Bibir ya. Jadi aku kasih kamu lisan tapi tutup bibir. Terus gimana? Maka gimana? Fantik bima amartuka. Maka ucapkan dengan apa yang aku perintahkan dan aku halalkan. Tapi kalau apa? Kalau disodorkan kepadamu apa yang aku haramkan, maka tutuplah. Gitu ya. Begitu ngomong, kok tidak benar, langsung jadi dikasih mata, dikasih kelopak, dikasih lisan, dikasih bibir. Aku jadikan untukmu farji, ya. Dan farjimu juga aku kasih tutup. Tata ini ya bajunya itu, ya bajunya. Maka letakkan farjimu pada apa yang aku halalkan. Tapi kalau apa disodorkan kepadamu farji itu kepada apa yang aku haramkan, ya tutuplah, gitu. Nah, maksudnya baju. Aku berikan lisan dan kedua bibir. Nah, fungsi bibir itu untuk apa? Dia bersinergi dengan lisan ya, sehingga bisa berkata-kata. Misalnya makhraj itu ada yang pakai bibir ya, ada yang pakai tenggorokan, ada yang pakai lidah, ada yang pakai bibir. Itu semua makhraj. Kalau tidak ada bibir ya tidak bisa mengatakan ba ya, ba, fa tidak bisa ya, wawu wa tidak bisa. Lalu ada bibir apa? Ba gimana? A ya jadi ada. Berarti bisa untuk mengucapkan. Terus apalagi untuk makan juga ya. Terus untuk keindahan wajah. Ya, orang ganteng tapi tidak ada bibirnya, gitu. Mengerikan. Nah, kan kelihatan giginya itu. Keindahan juga. Terus maka dia tidak mendaki gunung yang terjal. Artinya tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk amal-amal yang berat tapi berpahala besar. Padahal tadi hidup itu gimana? Berat. Makanya silakan dia mengisi kebaratannya dengan amal soleh biar berbuah pahala. Mendaki bukit yang tinggi dan terjal ini ada banyak pendapat ya. Ada pendapat ini gunung nanti di jahanam ya gitu. Maka cara melepaskan diri dari itu yaitu dengan banyak beramal soleh. Ada juga mengartikan mendaki gunung yang tinggi dan terjal itu artinya melakukan ibadah-ibadah yang betul-betul harus melawan hawa nafsu. Sulit ya. Kalau dia tidak mampu, ya dia tidak akan mengerjakan pekerjaan itu. Tahukah kamu apakah bukit yang tinggi dan terjal itu yaitu membebaskan seorang budak. Ini kan berat ya dan mahal. Mahal satu sisi dia kehilangan harta. Ya, kemarin ada yang disuruh-suruh, kalau dijual juga dapat uang, tapi malah dibebaskan. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh mampu melawan hawa nafsunya, tidak akan mampu melakukan perbuatan seperti itu. Kita lihat ini ya, ini fadilahnya orang memerdekakan budak. Man a'taqa raqabatan mu'minah, siapa membebaskan seorang budak mukmin, ya, maka Allah membebaskan baginya pada setiap anggota dari budak itu, yaitu anggota daripadanya dari api neraka. Itu. Jadi begitu budak bebas, semua tubuhnya itu bebas dari neraka. Gitu ya, makanya misalnya orang pernah berzina, terus dia tobat. Bentuk tobatnya diantaranya apa? Memerdekakan budak. Nah, maka budaknya kan punya farji, maka dia akan bebas dari siksa neraka gara-gara berzina. Gitu. Ada cerita ketika datang hadis tadi, ya. Apa betul kamu mendengar ini dari Abu Hurairah? Dia mengatakan ya. Maka Ali ibn Husain itu mengatakan lihulamin lahu
kepada dia mengatakan kepada putra-putranya, ud'u mutrif, ya, panggillah mutrif. Mutrif itu budaknya dia. Tatkala dia sudah di depannya mengatakan, pergilah kamu merdeka karena Allah, gitu ya. Jadi langsung budaknya dimerdekakan. Kalau di riwayat yang lain, ini ya, dia dimerdekakan malah disangoni. Disangoni berapa? 10.000 dirham. Jadi budaknya dimerdekakan, disangoni 1.000. Satu dirhamnya sekarang 300, ya. 300 kali 10.000 berapa? Riwayat lagi, man bana masjidan, apa? Siapa membangun masjid liyuzkarallahu fi, supaya disebut nama Allah padanya, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Siapa memerdekakan jiwa muslim, maksudnya budak muslim, maka menjadi tebusan baginya dari neraka jahanam. Man syaba, siapa beruban, ini bersyukur, kabar gembira bagi yang beruban. Ubannya dia mana-mana. Siapa beruban, ya, syaibatan fil Islam, ya, di dalam Islam dia beruban, maka dia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Jadi ya, berarti tambah banyak ubannya, tambah cahaya. Gitu kan? Nggak usah disemir ya, gitu. Siapa memerdekakan budak, maka itu kebebasan diri dari neraka. Siapa beruban, ini ya, syaibatan, ada kata-kata syaibatan fisabilillah. Jadi berubannya itu tadi fil Islam, sekarang fisabilillah, ya. Berarti beruban itu untuk memikirkan yang baik-baik, ya. Mikir sorok sampai beruban. Mikir tahu. Lah kalau mikir yang lain tidak tahu, gitu ya. Jadi gitu. Mudah-mudahan kita itu pikiran kita forsir untuk yang manfaat-manfaat ilmu. Mudah-mudahan kepala kita sampai beruban. Gara-gara mikir itu nanti akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Atau memberi makan pada hari kelaparan, gitu ya. Ketika kelaparan semua, dia tidak tambah timbun, dia tidak tambah jual dengan harga yang mahal, tapi malah disodakohkan. Kepada siapa? Kepada anak yatim yang mempunyai kekerabatan. Kenapa kekerabatan? Karena yatim punya kerabat itu diutamakan, ya. Baru yatim yang lain. Cari yatim kerabat dulu. Kenapa? Karena kalau kerabat itu punya pahala dua, ya. Sedekah kepada orang miskin itu apa? Adalah sedekah. Dan sedekah kepada kerabat itu punya pahala dua. Sedekah dan sila. Sedekah dan silaturahim. Makanya kalau sedekah nyari saudara, ya, gitu. Mana saudara saya biar pahalanya double. Gitu ya. Daripada sedekah ke orang itu, keponakan, kakak adik, ya boleh, ya. Itu bude tante dicari, gitu. Kalau ke orang tua, pahalanya 3, gitu ya. Pahala sedekah, pahala silaturahim, pahala birrul walidin, tambah. Atau orang miskin yang nempel di tanah, ini saking miskinnya. Berarti kita itu kalau sedekah kepada orang semakin miskin semakin bagus, ya. Semakin dia butuh, semakin yang diberi semakin miskin, semakin besar pahalanya. Kemudian setelah dia berbuat baik-baik tadi itu, dia adalah termasuk orang-orang yang beriman, ya. Jadi kalau berbuat baik-baik tadi, tetapi dia bukan orang beriman, tidak ada pahalanya, ya. Banyak kebaikan dia lakukan, terus dalam pandangan Allah dia termasuk golongan orang-orang yang beriman. Apalagi selalu saling berwasiat dengan kesabaran, saling berwasiat dengan kasih sayang, gitu ya. Makanya kita itu sebetulnya perintahnya itu sabar dan kasih sayang. Jadi mandang siapapun dengan kasih sayang, bukan kebencian. Termasuk mandang orang kafir, termasuk mandang orang ahli maksiat. Kemarin siapa? Umar bin Khattab lihat siapa? Biarawan, ya. Biarawan, langsung beliau nangis. Kasihan dia, ya. Tiap hari puasa, tidak pernah jalan-jalan. Terus nanti kalau mati masuk neraka, ditangisi sama. Berarti kan mandangnya dengan kasih. Itu loh Umar bin, kita contoh. Kita mencontoh para salafus. Contoh siapa kalau bukan para sahabat Rasulullah. Jadi gitu. Mandang orang alim maksiat itu kan kasihan. Gitu ya. Gitu. Misalnya yang ibu-ibu berangkat ke kajian, ya, pengajian.
dia berangkat ke diskotik, kasihan apa enggak? Ya kasihan ya gitu. Makanya ada cerita mereka itu sebelumnya kepingin gitu ya, kepingin lihat orang-orang ngaji itu, kepingin enaknya mereka ke pengajian, kita di tempat maksiat gitu ya. Minimal mungkin hatinya mengatakan seperti itu gitu ya. Nah, makanya semua itu kita saling berwasiat dengan kesabaran, saling berwasiat dengan kasih sayang. Hadis la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah ini kehidupan dulu ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Para pengasih, para penyayang itu disayangi oleh Ar-Rahman. Ya, makanya latihan menjadi kekasih Allah. Ya, latihannya apa? Mandang siapapun dengan kasih sayang. Terus keluar doa-doa yang baik-baik, minimal dalam hati. Gitu ya, gitu. Jadi orang yang begitu itu dikasih oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, kamu akan disayangi yang di langit. Ya. La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak sayang kepada orang yang tidak sayang kepada manusia. Ada lagi, man la yarham saghirana. Siapa tidak menyayangi yang kecil, gitu ya. Wa ya'rifu haqqa kabirina, dan tidak tahu hak yang besar, tidak hormat kepada yang besar, kata Nabi, falaisa minna, bukan termasuk golonganku. Itu. Jadi kita itu berlatih selalu memandang sesamamu dengan kasih sayang. Terus keluar doa-doa. Mereka itu siapa? Para penghuni golongan kanan. Sedangkan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu penghuni golongan kiri. Kafir sama siapa? Kenapa kok bukan kafir sama Allah? Kafir sama Rasulullah, kafir kepada hari akhir, bukan, tapi kafir kepada ayat-ayat kami. Kenapa? Karena kekufuran kepada ayat-ayat Allah itu menjadi awal dari semua kekufuran, gitu ya. Gara-gara tidak percaya ke Quran, ya tidak percaya ke Allah, tidak percaya Rasulullah, tidak percaya kepada hari akhir. Karena kabar hari akhir itu adanya di dalam Al-Quran. Iman juga diawali dengan iman kepada Al-Quran. Kufur ya gitu. Makanya semakin dekat orang dengan Quran, maka tingkat keimanannya semakin tinggi, gitu ya. Mereka mendapatkan api neraka yang ditutup rapat. Gara-gara apa? Dulu kafir kepada Al-Quran. Tadi kenapa orang munafik tidak mau belajar Quran, tidak mau tadabbur, padahal sholat mau, sedekah mau, kenapa? Karena sebetulnya mereka itu tidak iman kepada Al-Quran. Makanya kalau kita ngaku iman, ya buktikan ya gitu. Masa ngaku iman sama Quran tapi tidak tahu artinya, tidak apa-apa gitu ya gitu. Karena apa? Dulu diterangkan penghormatan kita kepada Quran itu bukti penghormatan kita kepada Allah, karena ini kalam Allah, dan Allah itu nasihati kita, ngajari kita dengan Al-Quran. Berarti kalau orang tidak mau belajar Quran, berarti tidak mau dinasihati oleh Allah. Dan Al-Quran itu cara Allah mengenalkan dirinya dengan kita. Kalau kita tidak mau belajar Quran, berarti tidak mau berkenalan dengan Allah. Semana bukti imannya, paham ya? Itu nanti dimasukkan ke neraka yang ditutup rapat, ya, pengap, keselepaan, ya, gelapin, berbagai yang tidak enak itu tidak bisa dibayangkan ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.